ini perlu kita yakini dan ini perlu kita mantapkan hati kita. Segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan syariat, jangan pernah Anda menyesal. Jangan pernah seseorang itu menyesal kalau dia melakukan sesuatu berdasarkan syariat. Karena apa yang kita lakukan berdasarkan syariat itu pasti baik. Tidak mungkin tidak baik. Makanya seumur hidup Anda jangan pernah menyesal. Kalau Anda melakukan sesuatu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi, walaupun ternyata di dunia ini ternyata pahit yang kita alami, maka itu sebetulnya tidak pahit. Karena kita tidak tahu saja hikmah yang ada di balik itu. Tapi kita harus yakin betul apa yang kita lakukan itu pasti baik dan itu pasti mendatangkan maslahat yang besar. Tapi kitanya saja yang tidak tahu kadang-kadang maslahat tersebut. Ya. Maka ini penting Bapak Ibu dan itu sering saya dapati ya. Kadang ada sebagian orang Masya Allah dia punya pekerjaan baik, apa macam gajinya banyak, akhirnya apa? Kadang suaminya berzina ya. Akhirnya kata istrinya lebih baik saya hidup miskin, yang penting kamu tidak berzina dan seterusnya. Lebih baik tidak punya harta mendapatkan suami semacam ini. Kadang-kadang kita tidak tahu ya. Ketika kita diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita masuk ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, maka yakini apa yang kita lakukan berdasarkan syariat itu pasti baik dan jangan pernah Anda menyesal. Makanya ada kata yang kata para ulama, seorang muslim itu sebetulnya manusia ini ketakutan pada dua hal. Pertama, manusia ini dua hal yang dia sering kesalahan pada diri kebanyakan orang baik yang sudah mengaji. Menyesali apa yang telah lalu, kemudian takut akan masa depan. Ini yang sering dialami oleh orang. Ya, apalagi orang sudah mengaji ya, kemudian dia meninggalkan dulu serba mewah kehidupan dia, serba nyaman. Ya Allah, ternyata pas ngaji banyak aja lagi masih yang melanggar-langgar. Kenapa aku tinggalkan bahari berataan? Kadang-kadang sebagian orang muncul di dalam hatinya demikian, sehingga dia menyesali apa yang telah lalu. Kemudian sebagian orang kadang-kadang tuh takut masa depannya. Ya Allah, kiapa anakku kena hidupnya? Kiapa kena istriku hidupnya ya? Kalau aku meninggal ya, kiapa keadaan mereka? Siapa yang menanggung? Siapa? Kadang orang tuh takut masa depan. Ini yang kadang-kadang menghantui sebagian orang, akhirnya pun dia melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Bapak Ibu, jangan pernah Anda menyesali sesuatu yang pernah Anda lakukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak pernah, itu pasti baik. Ya. Jangan pernah kita menyesali. Kemudian jangan pernah Anda takut masa depan istri dan anak Anda. Jangan pernah takut. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar berdasarkan syariat, maka jangan pernah Anda takut. Siapa yang akan menjaga? Allah yang akan menjaganya. Siapa penjagaan yang lebih kuat daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita kada percaya tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Otak kita kada sanggup memikirkan bagaimana Allah mendatangkan rezeki. Otak kita tidak sanggup menangkap bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga anak dan istri kita. Tapi yakini bahwasanya segala sesuatu itu kalau kita lakukan berdasarkan sunnah dan jangan pernah takut pada masa depan. Walaupun sedunia ini tidak ada yang mengurus anak kita, Allah yang akan mengurusnya. Ya, Allah yang akan menjaga anak dan keturunan kita. Ngapain seorang muslim harus takut? Ngapain juga seorang wanita takut dia masa depannya kalau suaminya meninggal kayak gimana? Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.